Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon, menurut saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hindari berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Ungkap di balik bapak-bapak gondrong yang selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy. Rupanya beliau ini merupakan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 yang lalu. Bahkan sampai sekarang, belum diketahui alasan yang pasti kenapa Bapak Haji Ono selalu mengkritik dan terlihat sangat bertentangan dengan Kang Deddy. Padahal dulu mereka terlihat sangat akrab, seperti tidak ada masalah. Entah kenapa akhir-akhir ini Bapak Haji Dr. Andes Ono Surono sering sekali mengkritik Kang Deddy. Apakah mereka berdua ada masalah? Wah. Ternyata Kang Ono Surono ini calon gubernur Jawa Barat dulunya ya, tetapi gagal. Apa jadinya jika Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Kang Ono Surono ya? Tidak tahu juga. Apakah makin maju atau malah makin mundur nih Jawa Barat kalau dipimpin oleh Kang Ono Surono? Kita tidak tahu. Yang penting sekarang terungkap ya. Kenapa kita sering bertanya-tanya kenapa sih Kang Ono Surono ini yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sering sekali menyerang ataupun mengkritik kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ternyata mungkin saja karena sakit hati atau mungkin dendam karena beliau tidak bisa menjadi Gubernur Jawa Barat sehingga ia terus-terusan menyerang, mengkritik ataupun merecoki pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi sekarang tidak penasaran lagi ya. Memang akhir-akhir ini Kang Ono Surono ini sangat vokal sekali dalam mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, bahkan sekarang terlihat seperti kontra. Padahal dulunya Kang Ono Surono ini dengan Kang Deddy Mulyadi ini sangat dekat, tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Jawa Barat, menjadi Gubernur Jawa Barat, Kang Ono Surono ini sepertinya kontra, bahkan terlihat membenci sosok dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, pernyataan-pernyataan ataupun kritikan-kritikan dari Kang Ono Surono ini sering sekali menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama reaksi ataupun tanggapan dari netizen mengenai sosok dari Ono Surono ini yang gagal menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Selengkapnya. Iya, Mang Ono, kan Mang Ono tuh jantan, iya nyalonkeun nya gubernur teh jantan kan? Nah iya, coplok-coplokkeun Mang Ono ngahalangan pemandangan aslina. Lamun teh nya istilahna pada di suhunkeun ka abi kitu ya kanggo saung, sasaungan. Bereskan lagi Kang Ono. Ya, upami tercoplokkeun mah bade dicoplokeun ka abi kitu. Mang Ono, ya hawatos ya, ngahalangan jalan, pemandangan kan Mang Ono teh jantan nyalonkeun ya. Sekarang ya. Ya, dicoplokeun Mang Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Jawa Barat, sampurasun, bilujung enjing kasadayana. Saya sangat heran ketika ada seorang politisi Jawa Barat, punten pisan, Kang Ono Surono, yang saat ini terkesan banyak memberikan komentar-komentar negatif tentang kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang baru beberapa bulan menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya sangat berharap anggota Dewan yang terhormat untuk menjalankan tugas pokok, kewenangan dan fungsi kaitannya dengan kinerja Gubernur Jawa Barat. Saya sangat setuju jika Kang Ono tidak beberewekan dalam media sosial, seakan-akan yang diungkap adalah kekurangan, kesalahan-kesalahan. Sebagai warga Jawa Barat, saya mengharapkan anggota dewan seperti Kang Ono Surono menjalankan fungsi pengawasan dengan menjalankan hak-hak. Jika memang Gubernur Jawa Barat melakukan kesalahan dari aspek tugas pokok dan fungsi, anggota dewan bisa menggunakan hak-hak konstitusinya. Hak konstitusi diantaranya adalah hak petisi, ya, kemudian hak yang lain untuk mengajukan angket atau hak-hak lain. Menurut saya, mengkritik boleh, tetapi mencari-cari kesalahan orang dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian publik, dengan tujuan untuk membangun opini negatif publik, saya rasa sebagai anggota DPR atau anggota legislatif sangat tidak elok.
Oleh karena itu, ya saya berharap marilah kita menjadi orang yang tidak haus akan kekuasaan. Lapar dengan syahwat kekuasaan memang lebih jahat daripada laparnya isi perut karena memang kelaparan. Semoga kita menjadi warga yang terhormat. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya beberapa reaksi ataupun tanggapan dari netizen terkait seringnya Kang Ono Surono ini menyerang ataupun mengkritik kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Padahal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat pro terhadap rakyat. Dan juga menurut beberapa survei, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat diterima ataupun sangat direspon positif oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat. Tetapi yang satu ini, Kang Ono Surono selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat malah berbanding berbalik dengan suara rakyat, yaitu terus-terusan mengkritik, terus-terusan menyerang, terus-terusan menggempur kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, sekarang saya tidak penasaran kenapa Kang Ono Surono ini sering sekali ya, tiap isuk-isuk, tiap peting, tiap subuh kan, selalu saja membuat video, selalu saja membuat konten, dan kontennya itu merupakan kritikan-kritikan dan merupakan serangan-serangan terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya sebenarnya mengkritik ya tidak masalah. Tidak salah, namanya kita negara demokrasi kan, harus mengkritik, memang perlu dikritik gitu kan. Tetapi kritikannya yang membangun, kritikannya yang mendasar. Mengkritik ya kasih solusinya dong gitu kan. Mengkritik kebijakan ini ya kasih solusinya juga. Seperti yang Kang Ono baru-baru ini katakan di salah satu televisi swasta tuh, yang mengatakan katanya, jika siswa-siswa ataupun anak-anak dalam kategori nakal dikirim ke barak militer, nanti setelah keluar dari barak akan membentuk geng motor. Nah ini kan pesimis, bukannya menyemangati, bukannya mendukung, ini masalah pesimis. Kalau memang anak-anak ataupun siswa-siswa yang nakal ini nggak boleh dikirim ke barak militer, coba dong kasih solusinya, Kang Ono, seperti apa? Ya, karena dari dulu ya sudah sampai sekarang pun tidak ada perubahan ini untuk anak-anak dalam kategori nakal ini ya. Malah sekarang makin menjadi-jadi ini siswa-siswa sekolah ini. Tawuran lah, geng motor lah, bahkan mereka sudah berani melawan kepada guru, bahkan mereka sudah berani melawan ke orang tua. Jadi dari dulu dibiarkan. Nah sekarang ini dalam era Kang Deddy Mulyadi ini, anak-anak ini karakteristiknya dididik, ya, dibangun supaya lebih berdisiplin, berkarakter baik gitu kan. Nah ini kok malah dikritik. Kalau memang tidak menyetujui dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, ya tolong dikasih solusi. Seperti apa cara mendidik anak ini? Ya oke lah katanya dikembalikan ke orang tua ataupun ke sekolah. Dikembalikan ke orang tua, mereka ngelawan ke orang tuanya. Dikembalikan ke sekolah apalagi? Mereka menantang gurunya. Jadi makin kesini dari dulu sampai sekarang itu makin bobrok ini. Ya, akhlak ataupun sifat-sifat karakteristik anak muda, anak-anak sekolah zaman sekarang ini. Memang tidak semuanya ya. Nah jadi solusinya gimana dong? Ini harusnya kita bersyukur mendukung ada pemimpin yang berani yang kebijakan dikirim ke barak militer. Itu kan tidak melanggar HAM ya. Menurut Menteri HAM juga Natalius Pigai tidak melanggar HAM kebijakan ini. Tetapi Kang Ono Surono ini seolah-olah pesimis gitu kan. Ya kita nggak tahu juga, makanya kita ini berusaha untuk memperbaiki karakteristik anak gitu loh. Coba kasih solusi Kang Ono. Dari kemarin kritik-kritik terus, kasih solusi. Kritik boleh. Tetapi kan kritik juga jangan asal ngomong, jangan asal komentar. Kritik juga yang harus membangun juga gitu kan. Kritik ya cari solusinya seperti apa sama-sama. Jangan sering sekali menyerang. Dan juga Kang Ono ini kenapa giliran di pejabat-pejabat yang lain ya, yang sering menghabiskan uang rakyat tuh, sering jalan-jalan dengan atas nama studi banding tuh ke Singapura, ke luar negeri, itu kok nggak dikritik? Itu kok dibiarkan saja? Seharusnya yang begitu, Kang Ono, yang dikritik itu yang jelas-jelas menghabiskan uang rakyat. Ini mah malah yang benar-benar membangun demi Jawa Barat kok malah dikritik gitu loh. Ya nggak apa-apa, sekali lagi kritik tidak masalah karena kita negara demokrasi, sah-sah saja dan boleh saja. Tetapi kritik harus membangun, kritik harus ada solusinya juga, dan juga Kang Ono mengkritik jangan ke KDM terus. Pejabat itu banyak ya, pemimpin itu banyak di Jawa Barat itu kan, ada bupati, ada anggota dewan, yang adil dong. Jadi Kang Ono ini mengkritik Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah punya dendam.
punya dendam pribadi. Itu loh. Ini menurut saya, nggak tahu juga ya. Saya tidak bilang ada dendam. Ini pandangan saya. Karena dulunya kan Kang Ono dengan Kang Deddy ini sahabatan. Bener gak? Iya kan? Cuman setelah ada pemilihan gubernur, entah apa alasannya, Partai PDIP tidak jadi mencalonkan Kang Ono, malah mencalonkan Kang JJ dan Ronald ya untuk bertarung di pilkada Jawa Barat ini. Kang Ono tidak jadi ya, padahal udah masang baliho di sono sini, di pelosok Jawa Barat sudah dipasang baliho Kang Ono calon gubernur Jawa Barat, tetapi tidak jadi. Ya tidak apa-apa Kang Ono, mungkin ya sudah nasibnya tidak menjadi gubernur ya, nasibnya sekarang menjadi wakil ketua DPRD, itu juga bagus kok. Apa jadinya ya jika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Ono Surono? Ya. Silakan tulis sobat semuanya di kolom komentar ya, apa jadinya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.